Kesultanan Jambi, kerajaan yang terlupakan di Sumatera. Kesultanan Jambi merupakan kerajaan Islam yang berdiri sekitar abad ke-16 Masehi. Wilayahnya meliputi wilayah provinsi saat ini di masa lalu. Luas kerajaan ini ditandai dengan keberadaan 9 sungai besar yang dikuasainya, yaitu Sungai Batanghari, Batang Bungo, Batang Tebo, Batang Tembesi, Batang Asai, Batang Jujuhan, Batang Masumai, Batang Merangin, dan Sungai Tabir. Kemunculan awal kerajaan ini tidak diketahui secara pasti. Sumber-sumber tertulis yang menyebut mengenai awal mula kerajaan berupa hikayat dan cerita yang ditulis kembali pada akhir abad ke-13 dan pada awal abad ke-20 seperti dalam hikayat Kerajaan Jambi dan naskah yang berjudul Ini Sejarah Jambi. Adapun cerita yang paling terkenal mengenai asal-usul dari para raja Kesultanan Jambi adalah keturunan dari seorang putri bernama Putri Selero Pinangmasa dari Pagaruyung yang menikahi seorang pendakwah asal Istanbul, Turki, Ahmad Salim atau dikenal sebagai Datuk Paduka Berhalo. Anak keturunan mereka inilah yang kemudian menjadi Raja Jambi. Menurut hikayatnya, pada mulanya Jambi merupakan sebuah yang menjadi vasal kerajaan dari Kesultanan Mataram di Jawa. Penguasa Jambi diwajibkan mengirim upeti kepada raja di Mataram, sehingga salah satu seorang anak Datuk Paduka Berhalo yang bernama Orang Kayo Hitam berhasil melepaskan Jambi dari vasal Mataram. Setelah masa Orang Kayo Hitam, Jambi dikuasai oleh para raja yang menggunakan gelar Panembahan, seperti Penembahan Rantau Kapas, Penembahan Rengas Pandak, Penembahan di Bawah Sawu, dan Penembahan Kota Baru. Setelahnya pada awal ke-17 Masehi, barulah Jambi dipimpin oleh raja yang menggunakan gelar Sultan. Adapun adalah Sultan Abdul Qohar dan Sultan yang terakhir bernama Sultan Taha Saifuddin. Negara atau kerajaan ini berdiri cukup lama di Pulau Sumatera, yakni hampir 400 tahun lamanya. Kekuasaan atas negara Jambi dijalankan oleh 4 suku yang merupakan keturunan para raja di masa sebelumnya. Suku-suku tersebut adalah Keraton, suku Perban, suku Kelipan, dan suku 12 Bangso. Para pangeran dan bangsawan di dalam suku-suku tersebut membagi kekuasaan mereka atas rakyat dan lahan di seluruh wilayah kerajaan Jambi. Hak-hak mereka ini disebut sebagai pegangan. Suku Keraton adalah suku yang memegang tampuk kekuasaan utama para pangeran. Dari suku inilah yang berhak menduduki tahta raja dan perdana menteri, atau disebut pula sebagai pangeran ratu sementara. Pangeran yang lain hanya berkedudukan sebagai pepatih dalam yang mengurusi berbagai keperluan di dalam keraton atau istana kerajaan bangsawan dalam suku berkedudukan di Tanah Pilih Kota Jambi. Sekarang pegangan utama mereka adalah wilayah di sepanjang Sungai Batanghari hingga pelabuhan di pesisir timur Jambi. Suku Keraton juga memegang kekuasaan diplomasi untuk menjalin hubungan dengan kerajaan yang di Kepulauan Melayu.
suku Perban, dan suku Kelipan memegang kekuasaan di wilayah bawahan atau area hulu dari Kesultanan Jambi. Mereka berhak mengatur penguasa kecil di wilayah-wilayah tersebut sebagai Batih Pamuncak, Horwatih, Pasirah, dan Depati. Kedudukan mereka ini disebut sebagai Papatih Luar atau Dewan Papatih Luar. Suku Perban berkedudukan di Mangunjayo, daerah Muaro dari Sungai Batang Tebo. Pegangan mereka juga termasuk Batang Tebo yang berbatasan dengan wilayah Palembang. Pejabat tertinggi di dalam suku menggunakan gelar Pangeran Dipanegara dan memegang kekuasaan sebagai Papatih Luar. Sementara itu, suku Pedipan berkedudukan di Muaro Masumai, yakni di pertemuan antara Sungai Batanghari Merangin dan Batang Masumai yang berada di Kota Bangko, Kabupaten Merangin sekarang. Wilayah pegangan suku Kedipan merupakan wilayah sepanjang aliran sungai Batang Merangin, Batang Masumai, dan Batang Tabir. Pangeran tertinggi suku bergelar Pangeran Temenggung Mangkunegara. Suku 12 bangsa adalah keturunan 12 priai yang menjadi abdi raja. Mereka mengurusi segala keperluan raja seperti transportasi, makanan, keamanan, dan menjadi pembawa barang kerajaan saat mengiringi raja. Rakyat yang berada di wilayah Kerajaan Jambi terbagi menjadi 3 golongan, yaitu rakyat yang tidak dibebani membayar upeti atau serah jajah kepada raja, tetapi mereka diwajibkan menjadi abdi raja, melayani segala keperluan raja, dan kekuasaan politik mereka sangat terbatas. Mereka secara penuh di bawah kontrol pihak Kerajaan Jambi dan tidak diperkenankan menjalin hubungan dengan pihak penguasa dari kerajaan lain. Golongan rakyat inilah umumnya berada di bawah kekuasaan para batih. Perkampungan di bawah kekuasaan batih ini umumnya berada di wilayah Ulu Jambi, seperti di Kabupaten Batanghari, Sarolangun, Tebo, Bungu, dan sebagian dari Kabupaten Merangin. Di bawah Kesultanan Jambi, mereka masih memiliki kekuasaan untuk menjalin hubungan politik dengan penguasa di daerah lain secara mandiri. Para rakyat golongan ini hanya menghadap raja bila mana perlu, seperti meminta keputusan hukum dari raja dan meminta perlindungan raja atas hak mereka. Atas perlindungan raja mereka wajib membayar serah jajah naik kepada raja, baik berupa beras, emas, maupun hewan ternak seperti kerbau. Golongan rakyat ini berada di bawah kekuasaan Depati. Perkampungan di bawah Depati ini menyebar sebagian besar di wilayah Merangin dan Kerinci. Golongan ketiga adalah rakyat dari wilayah lain yang bermigrasi ke wilayah Jambi untuk keperluan bisnis atau berdagang. Mereka umumnya dari wilayah Minangkabau atau disebut juga orang penghulu. Secara politik, di masa lalu mereka di bawah perlindungan raja dari tempat asal mereka, tetapi diwajibkan membayar upeti kepada penguasa lokal di wilayah yang mereka tempati. Namun demikian, dalam prosesnya mereka telah berasimilasi dengan penduduk lokal, terutama dengan orang Batin,
dan orang Kerinci, yang kemudian membentuk identitas sebagai orang penghulu atau suku penghulu. Sistem ketatanegaraan yang rumit dalam konteks ini membuat kekuasaan Jambi sangat terbatas. Mereka harus berbagi kekuasaan dengan pangeran dari suku lain atas penguasaan sumber daya alam tertentu. Di lain pihak, mereka juga tidak punya kontrol politik penuh atas segala rakyat yang bermukim di wilayah Jambi. Oleh sebab itu, jangan dibayangkan para raja di Jambi memiliki kekayaan yang melimpah ruah seperti raja di Jawa, Sumatera Timur, Semenanjung Melayu, maupun di pesisir-pesisir Kalimantan. Puncak kemakmuran Jambi berada di pertengahan hingga akhir abad ke-17 Masehi di bawah pemerintahan Sultan Agung Abdul Jalil. Pada masa itu Jambi menjalin hubungan dengan VOC. Kemakmuran Jambi tercatat melebihi Palembang dan bahkan bisa disejajarkan dengan kekuasaan Banten, Pulau Jawa. Namun setelahnya, karena berbagai gejolak politik baik dari dalam maupun luar negara, Jambi membuat kekuatan ekonomi dan politik semakin melemah. Hingga pada abad ke-19, Jambi dianggap sebagai negara kecil di Sumatera. Kesultanan Jambi benar-benar terhapus di Sumatera setelah Sultan terakhir wafat di tahun 1904 dan pewaris tahta menyerah kekuasaannya kepada kolonial Belanda.